Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Gaji udah cair, tapi baru lewat beberapa hari uang itu langsung hilang. Bukan karena boros, tapi karena harus bagi ke sana sini. Buat orang tua, buat adik yang masih sekolah, buat anak yang butuh susu dan sekolah. Bahkan kadang ada cicilan yang harus disetor. Dan di tengah semua itu, kamu sendiri nggak pernah ngerasa bener-bener punya uang. Kalaupun ada sisa, ya paling buat bensin sama makan. Itulah realita banyak dari kita. Kita sebut generasi sandwich. Kita ini ibarat daging di tengah roti. Di atas ada orang tua yang harus ditopang, di bawah ada anak yang harus disiapkan masa depannya. Masalahnya kalau terus begini, sampai kapan kita bisa bertahan? Apa kita akan selamanya jadi generasi yang cuma kerja buat bertahan hidup? Hari ini saya mau ajak kamu ngobrol soal generasi sandwich di Indonesia dan bagaimana seorang tokoh dunia, Jack Ma, sebenarnya bisa ngasih inspirasi jalan keluar. Dan saya akan tunjukkan juga kenapa solusi ini relevan banget buat kita di Indonesia, bukan sekadar teori dari luar negeri. Kalau kamu tonton sampai akhir, ada 3 hal penting yang bakal kamu bawa pulang. 1. Kamu bakal paham akar masalah kenapa generasi sandwich di Indonesia itu berat banget dibanding negara lain. 2. Kamu bakal ngerti gimana cara Jack Ma bangkit dari hidup miskin, ditolak kerja berkali-kali tapi akhirnya jadi konglomerat dunia. 3. Dan yang paling penting, kamu akan dapat jalan praktis gimana kita bisa keluar dari jebakan sandwich ini dengan cara yang relevan di Indonesia tanpa harus nunggu gaji naik atau berharap kondisi ekonomi tiba-tiba membaik. Di Indonesia, fenomena generasi sandwich itu nyata banget. Bayangin, gaji rata-rata pekerja formal di kota besar sekitar 4-5 juta rupiah, sementara biaya hidup di Jakarta misalnya, kontrakan kecil aja bisa 1,5 juta. Belum makan, transport, pulsa, listrik, dan kebutuhan rumah tangga. Sekarang tambahin faktor orang tua. Di Indonesia, banyak orang tua yang masuk usia pensiun tanpa punya tabungan atau jaminan hari tua. Kenapa? Karena dulu mereka juga harus ngasih biaya hidup ke anak-anaknya, nggak sempat nabung, atau mungkin nggak ngerti cara investasi. Akhirnya, ketika mereka pensiun, yang mereka andalkan ya anak-anaknya. Nah, di saat bersamaan, anak muda yang baru kerja juga udah punya keluarga kecil. Ada anak yang harus sekolah, ada istri atau suami yang juga butuh dukungan. Jadilah hidupnya kayak tarik tambang, ke kiri buat orang tua, ke kanan buat anak, diri sendiri jadi korban. Inilah kenapa banyak anak muda bilang, gajiku cuma numpang lewat. Kalaupun ada sisa biasanya habis buat bayar utang. Dan itu pun utang yang sering muncul karena kebutuhan mendesak kayak biaya rumah sakit atau sekolah. Jadi, akar masalahnya bukan sekadar gaji kecil, tapi rantai ketergantungan finansial antar generasi yang nggak pernah putus. Sekarang kita masuk ke tokoh inspirasi, Jack Ma. Jack Ma lahir di keluarga miskin di Hangzhou, Tiongkok. Dia pernah gagal masuk universitas 2 kali. Dia pernah ditolak kerja berkali-kali, bahkan waktu melamar ke KFC, dari 24 pelamar, 23 diterima. Cuman dia yang ditolak. Tapi apa yang bikin Jack Ma berbeda? Dia nggak berhenti di situ. Dia cari jalan lain. Dia sadar kalau cuman andalin gaji dia akan stuck. Maka dia mulai cari peluang dari hal yang orang lain abaikan. Internet. Di tahun 1990-an, ketika orang Tiongkok belum peduli internet, Jack Ma justru percaya itu masa depan. Dia bangun Alibaba, meskipun gak ada orang yang percaya. Dia mulai dari kecil, hanya tim kecil dengan visi besar. Dan akhirnya dari orang yang ditolak KFC, Jack Ma berubah jadi salah satu orang terkaya di dunia, membangun bisnis yang membantu jutaan UMKM Tiongkok. Apa hubungannya dengan kita di Indonesia yang jadi generasi sandwich? Banyak banget. Jack Ma ngajarin satu hal penting. Kalau kamu terus andalin gaji, kamu akan selamanya terjebak. Tapi kalau kamu mulai membangun sumber pendapatan lain, kamu bisa lepas dari lingkaran itu.
Nah, di Indonesia masalahnya bukan kita nggak mau, masalahnya seringkali kita nggak tahu harus mulai dari mana. Atau kita takut gagal, takut ditolak, takut rugi. Padahal kalau kita lihat kondisi sekarang, digitalisasi udah buka peluang yang luar biasa. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Jualan online, bikin konten, buka jasa jadi freelancer, ikut program reseller. Intinya, mulai bikin pendapatan sampingan yang bisa tumbuh jadi aset. Nggak harus langsung kaya, tapi perlahan itu akan ngurangin beban sandwich. Mari kita breakdown jadi langkah konkret. 1. Mulai dari kemampuan yang ada. Jack Ma nggak jago teknologi, tapi dia jago komunikasi dan percaya diri. Dia pakai itu buat ngajak orang lain gabung di Alibaba. Kamu juga gitu, kalau kamu jago masak bisa jualan makanan online. Kalau jago desain bisa buka jasa. Kalau punya waktu bisa bikin konten YouTube atau TikTok. 2. Gunakan teknologi sebagai leverage. Di zaman Jack Ma, internet itu masih baru. Sekarang kita punya media sosial, marketplace, sampai AI. Semua itu gratis atau murah. Kalau kamu masih ragu mulai usaha, ingat, modal terbesar bukan uang, tapi akses ke teknologi yang udah di tanganmu. Ketiga, bangun pola pikir jangka panjang. Generasi sandwich sering kepepet, mikirin jangka pendek. Hari ini makan apa, besok bayar apa. Tapi kalau terus begitu, nggak ada akhir. Kamu harus sisihin sedikit, sekecil apapun, buat investasi diri atau aset. 4. Ubah rasa takut jadi aksi. Jack Ma ditolak 30 kali tapi dia nggak berhenti. Kita pun mungkin gagal di awal, tapi kalau terus dicoba, jalan akan ketemu. Sekarang coba kita lihat realita di Indonesia. Banyak generasi sandwich yang berhasil keluar dari tekanan bukan karena gajinya naik, tapi karena mereka bikin usaha kecil-kecilan. Ada yang mulai dari jualan makanan online lalu berkembang jadi catering. Ada yang mulai dari bikin konten TikTok lalu jadi influencer dengan penghasilan stabil. Ada yang mulai dari dropship lalu punya brand sendiri. Dan semuanya berawal dari langkah kecil. Jack Ma selalu bilang, hari ini sulit, besok lebih sulit, tapi lusa akan indah. Sayangnya, banyak orang mati di malam besok. Artinya, kalau kita menyerah di tengah jalan, kita nggak akan pernah lihat hasilnya. Kesimpulannya, generasi sandwich memang berat. Di Indonesia, tekanan finansialnya bahkan lebih keras karena sistem jaminan sosial belum kuat, biaya hidup naik tapi gaji stagnan. Tapi kita nggak bisa selamanya terjebak. Kalau kita mau belajar dari Jack Ma, ada jalan keluar. Mulai bangun pendapatan lain. Gunakan teknologi sebagai senjata. Pikir jangka panjang, bukan cuma bertahan hari ini. Mungkin nggak gampang, tapi ingat, yang kamu perjuangkan bukan cuma dirimu. Kamu sedang berusaha memutus rantai generasi sandwich supaya anak-anakmu nanti nggak ngalamin hal yang sama. Sekarang saya mau lempar pertanyaan ke kamu. Kalau kamu ada di posisi generasi sandwich saat ini, langkah pertama apa yang kira-kira bakal kamu ambil untuk keluar dari tekanan ini? Tulis di kolom komentar, karena siapa tahu jawabanmu bisa jadi inspirasi buat orang lain yang juga sedang berjuang.